skincare apa aja sih yang emang bagus nih buat mencegah penuaan dini? Sebetulnya kalau untuk skincare sendiri dok, menurut dokter, mereka tuh sebenarnya works nggak sih dok? Maksudnya kayak, oh bekerja banget nih gitu, atau enggak deh kayaknya gitu. Oke. Nah kita balik dulu nih ke definisinya skincare. Oke. Merawat kulit. Katanya ada sunscreen yang di dalamnya itu terdapat kandungan oxybenzone, homosalat, dan octinoxat. Aduh, agak susah nih bacanya dok. Nah dok, sebetulnya itu tuh bahaya nggak sih dok? Atau katanya tuh bahkan bisa menyebabkan kanker? Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Sekar di Behind Beauty Podcast. Nah teman-teman, siapa sih di antara kalian yang biasanya nih sering lihat kandungan-kandungan skincare atau perawatan-perawatan kecantikan di masa kini nih, yang mereka tuh punya klaim luar biasa nih, katanya bisa bikin jadi kelihatan lebih muda 5-10 tahun. Wah, siapa sih sebenarnya nggak mau punya muka awet muda ya? Nah hari ini kita akan ngebahas mengenai anti-aging atau penyebab dari penuaan dini bareng expertnya langsung nih ya. Di sebelah kiri aku udah ada Dr. Aima Yunita Amir. Beliau adalah seorang dokter estetik di Plastik Klinik Cabang Bendungan Hilir. Halo Dr. Aima. Halo Sekar, apa kabar? Alhamdulillah aku baik dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik juga. Alhamdulillah. Ini perdana nih ya aku melakukan podcast bareng sama Dr. Aima ya. Pertama kalinya. Oke, dok. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai proses aging ya atau penuaan dini nih ya dok ya. Kayak tadi di awal kan aku udah sebutin juga bahwa saat ini banyak nih produk-produk skincare atau treatment yang dia tuh punya klaim anti-aging atau punya klaim yang kayak oh jadi lebih muda nih, lebih awet muda. Sebenarnya dok, di pertanyaan pertama yang aku mau tanyain adalah emang setiap orang itu punya proses aging yang sama ya dok? Dan sebenarnya tuh apa sih faktor-faktor yang nyebabin proses aging? Karena kan kita suka lihat misalnya orang sama nih umurnya nih dok, misalnya 30 tahun, cuma ada yang kelihatannya lebih muda, ada yang kelihatannya mungkin lebih tua gitu dari usianya. Itu boleh dijawab mungkin dok? Oke, jadi yang perlu kita tahu dulu nih, ada kalau misalnya kita itu tahu ada usia kronologis, ada juga usia yang fisiologisnya yang terlihatnya. Kronologisnya misalnya kayak usia 20-30 tahun seperti itu. Tapi penampakannya seperti apa sih? Nah, biasanya di saat usia kita itu menjelang 30 memang ada proses penuaan. Nah, tapi kan ada proses penuaan itu ada dua nih, faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik yang akan mempengaruhi. Nah, kalau misalnya intrinsik bisa disebabkan oleh faktor genetik misalnya, atau bisa juga karena orang tersebut stres itu juga bisa menyebabkan penuaan dini gitu kan. Kalau kita bicara soal patofisiologinya, waduh panjang lagi tuh ceritanya. Nah, yang kedua itu juga ada namanya yang dari faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik ini yang biasanya berpengaruh paling besar nih Sekar. Jadi kayak misalnya apalagi kita di Jakarta ini kan matahari lumayan ya, atau di Indonesia lah, nggak cuma Jakarta, hampir seluruh Indonesia tuh mataharinya lumayan kayak ada dua gitu ya. Benar. Nah itu matahari dari sinar ultraviolet itu juga mempengaruhi, ada bikin kita tuh terlihat lebih terjadi tuh proses penuaan dininya. Lebih cepat, bisa lebih cepat. Berarti, dok. Iya, apalagi kesadaran diri daripada masyarakat kita kan masih agak kurang nih, misalnya penggunaan sunscreen itu masih agak kurang, jadinya lebih cepat deh proses penuaannya. Oh gitu, berarti banyak banget nih teman-teman ya, berarti faktornya banyak banget dan kita nggak bisa bilang cuma karena 1-2 hal ya dok ya, ternyata banyak banget hal yang mempengaruhi proses penuaan dini. Nah dok, tadi kan dokter bilang mungkin bisa lebih cepat nih proses penuaannya nih dok. Sebenarnya kalau kita lihat dari bagian wajah ya dok ya, paling cepat kelihatan oh ini penuaannya nih gitu, di bagian mana sih dok? Bagian-bagian yang paling terpapar matahari, yang menonjol, misalnya paling menonjol di bagian wajah kita kan ada tulang pipi, terus di bagian jidat yang sering langsung terpapar. Makanya biasanya di situ terlihat nih ada garis-garis halus ataupun perubahan warna, misalnya kayak menghitam, bercak-bercak kehitaman. Itu yang paling sering kelihatan. Oke, berarti tadi kalau misalkan kayak di kerutan mata gitu dok, itu juga kelihatan? Bisa kelihatan, jadinya kelihatan misalnya nih
pada saat orang tuh usianya 30 tahun ke atas kan biasanya sudah ada terlihat garis-garis halus. Nah biasanya pada saat di 20 tahun tuh mulai kelihatan sedikit tapi mungkin nggak terlalu signifikan ya, nggak terlalu terlihat jelas. Cuma mungkin kalau secara deket banget baru kita bisa kelihatan ya dok, kalau udah ditelak-telak banget nih baru kelihatan ya. Oke, nah dok tadi kan juga aku sempat sebut ya dok, kalau sekarang ini aku sering banget, mungkin teman-teman juga yang dengar ya, sering banget lihat skincare yang dia punya klaim-klaim akan lebih awet muda 10 tahun dan akan terlihat lebih muda 5 tahun. Nah sebenarnya tuh dok, kandungan skincare kandungan dalam skincare-nya itu apakah pasti khusus dong, formula-formula khusus untuk anti aging. Nah sebetulnya kalau untuk skincare sendiri dok, menurut dokter mereka tuh sebenarnya works nggak sih dok? Maksudnya kayak bekerja banget nih gitu, atau enggak deh kayaknya gitu. Nah kita balik dulu nih ke definisinya skincare. Merawat kulit, berarti yang kita rawat dong, bukan yang bermasalah. Berarti proses penuaan tadi belum terjadi. Misalnya kita belum ada nih bercak-bercak kehitaman misalnya, atau belum terlalu jelas nih kerutan halus. Akhirnya kita pakailah produk-produk skincare tersebut untuk mencegah adanya proses penuaan tersebut. Jadi it works apabila kita nggak ada keluhan yang bergejalanya tuh mengarah ke sedang atau berat. Kalau misalnya masih ringan-ringan, masih ya tipis-tipis aja, masih bisa lah kita eksfoliasi dengan misalnya skincare rumahan yang ada di kandungan serum vitamin C kayak atau apa gitu bisa. Tapi kalau misalnya gejalanya sudah menuju ke yang proses penuaan dini yang lebih ke sedang atau berat, itu mungkin dibutuhkan untuk perawatan lebih lanjut. Gitu. Nah itu boleh di-highlight tuh teman-teman, mencegah berarti ya dok ya. Dok, tadi kan berarti skincare-nya nih. Nah sekarang boleh dong dok di-spill nih ya sebenarnya kandungan-kandungan skincare apa aja sih yang emang bagus nih buat mencegah penuaan dini? Balik kayak tadi lagi, kita balikin kalau misalnya kita lebih ke concern wajahnya seperti apa. Balikin ke setiap kulit orang tuh berbeda-beda concernnya. Misalnya untuk orang-orang yang udah ada nih kayak ya bercak sedikit gitu, kita butuh kandungan yang lebih sifatnya itu untuk menyamarkan kehitaman tersebut. Bisa kita pakai niacinamide atau bisa juga kita pakai retinol juga bisa, itu juga akan mengikis sedikit gitu. Nah atau juga ada beberapa orang yang malah concernnya itu lebih ke kulit kering, karena kalau misalnya kita berbicara soal penuaan itu juga bisa menjadi salah satu tanda, yaitu kulitnya menjadi lebih kering karena elastisitas kulitnya itu jadi lebih berkurang gitu kan. Nah, jadi kita sesuaikan juga, bisa pakai pelembabnya yang jenisnya bisa humectant kah, atau yang sifatnya lebih ke oklusif atau ke apa yang nanti disesuaikan lagi daripada kondisi wajah pasien-pasien tersebut. Berarti setiap orang butuh kandungannya tuh beda-beda juga ya dok ya. Tadi dokter kan sempat ngomong tentang retinol nih dok. Nah kebetulan kan sekarang usia aku juga udah 20 hampir tengah nih, 20 tengah. Orang-orang tuh udah coba retinol gitu ya. Terus juga banyak banget kayak kreator-kreator di sosial media juga yang kayak wah retinol ini bagus banget dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang yang pakai retinol tuh biasanya orang-orang dengan usia 20 tahunan nih, maksudnya mungkin hampir-hampir tengah 20 tahunan. Sebetulnya retinol itu bolehkah dok dipakai sama usia-usia 20 tahunan, atau sebetulnya seharusnya jangan dulu? Saran dari dokter gimana? Kalau dari aku sih, kalau misalnya teman-teman sekalian udah mau coba retinol dari usia 20-an awal itu udah boleh banget. Tapi mungkin disesuaikan juga nih dengan retinolnya yang kandungannya masih sedikit dulu. Jangan yang langsung dosis tinggi gitu. Kan apalagi retinol itu sifatnya agak menyebabkan kayak sensitif gitu ya. Nah jadi mungkin teman-teman disesuaikan dulu dari yang kandungannya paling rendah. Nanti jadi seiring berjalannya waktu itu kan juga bisa membantu untuk mengurangi garis-garis halus kan. Jadi menunda nih proses penuaan dini gitu. Nah itu juga bagus banget sih. Dok, kadang kan kita sekarang lihat skincare tuh banyak banget ya dok. Mulai dari toner, terus ada pelembab, ada apalagi serum, ampul dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Nah kalau misalnya di awal-awal usia, tadi kan kita nyambung di usia 20 tahunan ya dok ya. Di awal-awal usia 20 atau 30 tahunan awal banget itu sebetulnya apa aja sih dok skincare yang harus kita
konsumsi, harus kita pakai gitu. Karena saking banyaknya mungkin orang-orang juga termasuk aku ya dok ya, kadang suka males aja gitu kayak aduh rangkaiannya banyak banget gitu. Apa aja sih dok mungkin rekomendasi dari dokter? Kalau aku sih merekomendasikan yang paling penting tuh ada 3. Oke, 3 aja nih dok. 3. Oke. Yang paling penting yaitu yang pertama itu cuci muka yang pasti, sabun cuci mukanya. Itu pasti banget, apalagi kita ada abis keluar gitu, beraktivitas gitu, kita harus cuci muka dulu, dan juga bangun tidur juga kita cuci muka dulu kan, karena walaupun kita tidur juga ada aja debu yang nempel dari bantal gitu, itu kan nempel juga. Nah yang kedua itu moisturizer atau pelembab, itu disesuaikan juga dengan kondisi kulit kita. Moisturizer jenisnya seperti apa nanti kita konsultasikan lagi bisa. Nah terus habis itu yang ketiga sunscreen. Untuk mencegah proses yang ekstrinsik tadi supaya nggak terjadi nih penuaan dini. 3 itu aja udah cukup sih. Kalau misalnya belum ada masalah banget, 3 itu aja sebenarnya udah bisa mencegah proses penuaan dini. Nanti kalau misalnya ternyata ada masalah lain, baru deh kita pakein deh, pakai serum apa, serum A, B, C, D. Oke, berarti selama mungkin wajahnya nih, nggak ada masalah yang berat, teman-teman cuman cukup pakai 3 tahapan skincare tadi ya, facial wash, moisturizer ya dok ya, sama sunscreen yang terpenting. Oke dok, nah dok kalau misalkan kita ngomongin skincare pasti nggak ada habisnya dok ya, setiap hari itu mungkin keluar nih varian-varian skincare yang baru. Sebetulnya dok kalau misalkan tadi dokter udah sebutin juga nih, kalau mencegah tuh kan bisa nih dengan skincare ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia tuh udah masalahnya tuh tengah dan hampir berat gitu dok, apa yang bisa kita lakukan dok? Apa kita terus hantam dengan skincare atau kita bisa combine dengan treatment? Oke, kalau misalnya gejalanya itu udah sedang ke berat, berarti dia udah lebih menebal dong. Misalnya garis kerutnya itu jauh lebih tebal, terus ke flek-flek di wajahnya juga itu lebih tebal. Selain dengan skincare, kita juga butuh perawatan. Perawatan di klinik misalnya seperti laser, ataupun bisa juga dengan peeling yang harus di bawah pengawasan dokter. Yang nggak bisa kita pakai cuma di rumah, karena nanti kan bakal kayak ada efek samping yang nanti ditakutkan kayak gitu kan. Betul, jadi baiknya kita konsultasikan ke dokter yang lebih ahli tentunya. Nah nanti baru deh disesuaikan gitu. Oke, baru saja ada beberapa treatment juga nih teman-teman yang bisa kalian lakukan di klinik kecantikan. Jadi mungkin di-combine untuk dapat hasil yang maksimal ya dok ya. Dari mulai skincare dan juga treatmentnya. Oke dok, pertanyaan terakhir dari aku nih dok. Beberapa waktu lalu ini sempat ramai nih dok di TikTok nih. Katanya ada sunscreen yang di dalamnya itu terdapat kandungan oxybenzone, homosalat dan octinoxat. Aduh, agak susah nih bacanya dok. Nah dok, sebetulnya itu tuh bahaya nggak sih dok? Atau katanya tuh bahkan bisa menyebabkan kanker. Nah, apa itu benar dok? Iya, untuk yang bahan-bahan yang kimia tadi itu biasanya kita temukan pada tabir surya. Nah, untuk kalau misalnya dalam dosis yang lebih besar, memang menurut penelitian akan menyebabkan kanker kalau digunakannya itu setiap hari dalam dosis yang tinggi. Nah, kalau misalnya kita menggunakan tabir surya yang sudah di bawah BPOM, di bawah BPOM kan otomatis berarti sudah dilihat dong takarannya sesuai yang seharusnya. Harusnya sih aman, mudah-mudahan nggak akan menyebabkan kanker selagi masih dalam pengawasan BPOM. Jadi penting banget nih untuk teman-teman menggunakan produk-produk yang sudah dalam pengawasan. Jangan yang misalnya kayak produk A, B tapi belum ada nih penelitiannya kayak gitu. Dan kita nggak tahu kandungannya itu tinggi atau enggak, malah nanti jadi membahayakan. Benar, apalagi sekarang tuh sosial media udah nggak ada gatekeepernya ibaratnya gitu ya dok ya. Jadi banyak banget nih. Sekali viral, wah langsung sold out, tapi kita harus tetap cek dulu nih teman-teman kandungan-kandungannya dan apakah sudah diawasi oleh BPOM atau belum. Begitu ya berarti jawaban dari Dr. Aema. Oke dok, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir yang akan menutup podcast kita hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak Dr. Aema sudah hadir di Behind Beauty Podcast. Oke, terima kasih juga. Semoga bisa membantu ya. Amin, sangat membantu lah dok. Aku dapat insight banyak banget nih. Mungkin next itu bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya dok tentang ini ya dok ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagram @plastetic.clinic dan dengerin kita di Spotify Behind Beauty Podcast by Plastetic Clinic. Kalau gitu aku pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.